Mas Haris kembali menggandeng tanganku. Kami menaiki mobil, lalu melakukan perjalanan pulang ke rumah. Sampai di Jakarta pukul 4 sore hari. Mas Haris lanjut pamit padaku untuk menemui temannya. Tanpa ia sadari, aku telah menyewa sebuah taksi dan membuntuti hingga ia sampai pada sebuah rumah yang hanya butuh waktu setengah jam dari rumahku. Dua netra masih kugunakan untuk memantau di kejauhan. Mas Haris kini menuruni mobil dan masuk ke pekarangan rumah tersebut. Katanya mau ketemu teman, tapi kenapa ke rumah ini? Apa ini rumah temannya? Aku semakin penasaran hingga tak lama sebelum Mas Haris masuk ke dalam rumah. Ia terlebih dahulu disambut oleh tawariang, seorang bocah perempuan. Bocah itu berlari dan memeluk suamiku. Astagfirullah, siapa anak itu? Kenapa ia memeluk Mas Haris? Tidak hanya pelukan, Mas Haris juga mengecup kening dan pipi anak tersebut. Lalu mereka menghilang ke dalam rumah. Ya Allah, dada ini terasa begitu sakit. Tubuh sudah tak punya lagi kekuatan. Apa dia anakmu, Mas? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Benarkah bocah itu adalah anak yang lahir dari hubunganmu bersama wanita lain? Jika iya, siapa wanita pertama yang menjadi ratu di hatimu, Mas? Benarkah Maria? Ya Allah, jadi benar aku adalah wanita kedua dalam hidup Mas Haris. Bagaimana bisa? Kenapa suamiku begitu tega pada diri ini? Sekujur tubuh mendadak lemas. Aku merasa sulit sekali menarik napas. Ingin rasanya menghilang dari tempat ini, tapi aku harus bisa bertahan untuk membuktikan siapa wanita yang terlebih dahulu dinikahi Mas Haris. Ku coba menarik dan membuang napas. Dua mataku tekan agar tak merembes cairan bening. Dari kedua pelupuknya, aku kembali menyiapkan batin. Siapa tahu kenyataan yang akan kuhadapi sesaat lagi bisa membuat sebagian ruhku kehilangan jiwanya. Sampai ke menit entah keberapa, kulihat Mas Haris keluar dari rumah itu. Jantung ini kembali menyentak. Kini aku melihatnya, sosok yang kemarin baru kubantu untuk mengurus segala kebutuhan selama di rumah sakit. Dengan wajah pucat, dia berdiri di ambang pintu dan menatap kepergian Mas Haris. Jadi benar, Maria adalah istri pertama Mas Haris. Sekarang, apalagi yang ingin kau sembunyikan dariku, Mas? Aku harus turun dan menanyakan semua saat ini juga. Saat tangan sudah membuka pintu, aku mendengar suara jeritan. Haris, tolong Maria, Haris. Seorang wanita parubaya terlihat membopong tubuh Mbak Maria yang terjatuh di atas lantai. Mas Haris yang sudah sedikit jauh dari teras terpaksa kembali ke dalam rumah dan menggendong Mbak Maria. Di antara segenap rasa cemas, aku cemburu. Rasa itu semakin membuat dada terasa sesak. Kuangkat kembali kaki yang sudah menjejak tanah. Balik ke rumah yang tadi, Pak. Perintahku pada supir taksi tersebut. Ya Allah, aku tidak mungkin menanyakan semua saat ini. Kasihan Mbak Maria jika tahu aku adalah wanita yang sudah dinikahi suaminya. Pasti dia akan sangat terluka. Bisa jadi penyakit yang dideritanya akan semakin menggerogoti tubuh, sebab pikiran negatif akan semakin memudahkan menurunnya daya tahan tubuh. Aku menghela napas, menahan sekian banyak air mata yang hendak berderai. Sampai di rumah, kembali aku mencoba menelpon Saras.
Hanya dialah satu-satunya tempatku bercerita. Halo, An. Halo, Saras. Kamu punya waktu enggak? Aku mau curhat. Curhat tentang apaan? Waktuku banyak untukmu. Ini tentang Mas Haris, ya. Mas Haris kenapa lagi? Ternyata benar, Mas Haris sudah punya istri, sa. Apa? Nggak mungkin. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, sa. Aku memergokinya tadi. Tangisku pecah. Tak kuperdulikan lagi rasa malu pada Saras. Hatiku hancur, sehancur-hancurnya. Kamu harus tenang, An. Jangan gegabah. Tanyakan baik-baik pada suamimu. Sejak kapan ia berhubungan dengan wanita itu? Saras bahkan benar-benar tidak tahu menau. Mas Haris sudah menikahi wanita itu 4 tahun yang lalu, sa. Apa? Ini benar-benar nggak masuk akal. Kamu kan istri saya. Mungkin mereka menikah secara bawah tangan. Tak lagi terdengar suara Saras di seberang sana. Sepertinya ia pun sama tak percaya denganku. Aku mau minta cerai, sa. Ana, jangan gegabah. Bicarakan dulu baik-baik sama Haris. Tanyakan dengan kepala dingin, apa benar yang kamu curigakan itu? Kini aku yang terdiam. Saras benar, aku tidak boleh seperti ini. Dengan kepala tenang, harus ku tuntaskan pada Mas Haris perihal semua keganjalan yang kini terjadi. Ya sudah, sa. Aku akan coba bertanya pada Mas Haris. Iya, An. Ingat, kamu istri yang secara sah dinikahi Mas Haris. Apapun masalah yang kamu hadapi bersamanya, carilah solusi terbaik dengan menimbang banyak hal. Aku percaya, Ana yang ku kenal selama ini adalah wanita kuat yang bisa mencerna setiap masalah dengan baik pula. Makasih, sa. Ku tutup telepon Saras, lalu kembali merebahkan tubuh di atas ranjang, menatap jam dinding hingga terus bergulir berjam-jam. Mas Haris tak juga pulang, padahal sudah sampai jam 9 malam. Satu kabar pun tak sampai padaku. Hingga tepat pukul 10, ia menelepon. Halo, sayang. Halo, Mas. Air mataku kembali mengenangi pelupuk. Mendengar suaranya, hati ini sakit. Kamu lagi ngapain? Lagi nungguin kamu, Mas. Suaramu serak. Kamu sakit? Enggak, Mas. Cuma tidak enak badan. Maafkan, Mas, ya. Harusnya saat kamu tidak sehat seperti ini, Mas ada di sisi untuk menemani. Tapi Mas ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Keperluan apa, Mas? Hatiku teriris saat menanyakan hal tersebut. Sakit bercampur amarah kembali meradang. Ku coba tetap tenang dan menunggunya pulang, baru mempertanyakan semua. Teman Mas sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia tidak punya siapa-siapa. Jadi malam ini Mas akan menemaninya. Kamu gak apa-apa kan tidur sendiri malam ini? Haruskah aku menjawab apa-apa jika ku tahu dia sedang menemani siapa di sana? 1 tahun menikah, tak satu malam pun aku tidur tanpa kehadirannya. Kali ini seharusnya aku marah, tapi itu tidak mungkin kulakukan, mengingat 1 tahun lamanya ia mengabaikan Mbak Maria. Enggak apa-apa, Mas. Aku bisa tidur sendiri. Maaf ya, sayang. Mas sayang kamu selamanya. Bersama kamu, Mas merasa berharga sebagai seorang suami. Jangan pernah berhenti mencintai suamimu ini, ya. Apapun masalah yang kita hadapi nanti. Aku kembali menahan isak, padahal air mata sudah sekian banyak jatuh di pipi. Ya Allah, kenapa seperti ini rumah tanggaku? Ya, Mas, selamat tidur, sayang.
Selamat tidur, Mas. Aku menutup telepon lalu kembali berbaring. Kubiarkan tangis ini pecah, membelah suasana sepi malam ini. Hujan yang kemudian turun membasahi bumi ikut mewakili perasaanku yang terlanjur terkoyak. Mencintainya adalah anugerah yang kudapat bahkan setelah usia menginjak 30 tahun. Kupikir dialah yang terbaik, tapi aku salah. Dia membawa banyak dusta yang membuat cintaku hancur berserakan. Haruskah aku menyudahi semua ini? Bersambung.